mana bluetoothnya ini? Karena tidak connect di situ ya. Biasa connect kan? Headset yang masuk, ada lagi headset yang lain kan? Iya. Biasanya lebih ganteng lagi tapi ini kurang. Ini kita persiapan headset guys. Jadi kita akan review headset juga, headset yang mana yang bagus ketika dipakai untuk webinar ya. Dari 3 ini kita review dulu sebelum kita mulai. Oke, kita review dulu headset mana yang paling bagus ya. Yang pertama ini merek Acung. Merek ya Samsung ya guys. Kita dengar dulu suaranya bagaimana. Dan tahu ini Samsung KW atau Samsung betulan. Kita review dulu ya. Masukkan. Aduh, susahnya masuk. Aduh, masuk pemula kayak ini. Oh, bagus. Dia jelas saja. Jelas dia ya. Bagus. Mantap. Ini rekomendasi ya guys. Belum direkomendasi. Kita review yang lain dulu. Headset yang kemudian adalah ini lagi. Headset Samsung. Cuman ini ujungnya beda guys. Tadi ini ujungnya ada metalik-metaliknya ya. Ini ya tidak ada metalik-metaliknya. Nah, ini KW kayaknya ini. Samsung KW. Kita tes. Oh ya. Tidak kedengaran guys. Nah, palsu memang. Palsu. Ya punya ini palsu ini guys. Buang aja deh. Kemudian kita masuk ke ini merek Oddo. Ini Oddo bacanya. Coba baca. Dia sini. Tidak percaya ini bacanya Oddo guys. Bacanya apa guys? Oddo kan? Apa? Oddo. Itu kan? Oddo. Dari Kelancau. Oke, kita tes ya. Ini ujungnya metalik juga guys. Tanggal 23 kan? 23 itu 4 orang. Yang dari Kelancau, Kelancau itu 7 orang. Iya. Bagus. Jelas guys. Ini Oddo asli. Oke, selanjutnya kita review lagi. Yang manakah? Ada sih yang 2 orang itu supir. Kita coba. Oh ini merek bagaimana kayak ini? Vivo ya. Ujungnya bukan metalik guys. Jadi yang metalik itu biasa bagus. Ini tidak terlalu bagus. Ini tapi agak cempreng ya. Nggak terlalu jelas. Agak cempreng. Jadi saya merekomendasikan untuk digunakan itu adalah Oddo dan Samsung. Tapi kalau dari pilihan kedua ini yang ada metaliknya guys ya. Ada metaliknya. Kalau bukan metalik kita tidak rekomendasikan dia. Ini ya kita coba. Saya rekomendasikan antara Oddo dan Samsung. Itu adalah Oddo ya. Tidak terlalu bermanfaat ya reviewnya ya guys. Nah, memang saya bukan tukang review, tukang review headset
Ya, sebentar lagi saya akan mulai web talk bersama anak SMA 2 Berau. Saksikan sampai habis. Cekidot. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran jelas ya suara saya? Jelas ya, oke. Terima kasih kepada pihak penyelenggara yang telah mengadakan web talk ini. Semoga kita bisa dapat informasi mengenai penyakit yang sedang viral ini ya, termasuk salah satunya adalah COVID-19 ini. Hal yang paling ditakutkan itu adalah bagaimana kita tidak mendapatkan kasus yang berat. Jadi supaya tidak mendapatkan kasus yang berat, kita betul-betul bekerja ekstra keras untuk mendapatkan cepat pasien-pasien yang positif supaya kita mendapatkan penanganan yang tepat sehingga meminimalisir kasus-kasus yang berat. Sebenarnya kita takut juga kalau ada pasien yang tiba-tiba sesak nafas, tiba-tiba henti nafas dan yang masuk itu adalah betul positif COVID. Terus yang pertama ya suplemen. Jadi suplemen peningkat imunitas ya. Jadi ketika misal ada pasien yang positif kemudian setelah sembuh, apakah kekebalannya itu sudah terbentuk atau tidak? Betul. Jadi tergantung dia strain virus apa yang terkena. Karena memang corona ini sebenarnya virusnya kalau kita bisa lihat ya, menurut pengalaman beda kasus ketika pasien yang kita tangani dari Goa, beda kalau dia positif dari pelaku perjalanan dari luar, itu jenis sembuhnya, lama sembuhnya itu agak berbeda. Nah, kekebalan yang terbentuk ini adalah ya biasa mungkin dengar herd immunity atau kekebalan kelompok. Ini yang sebenarnya yang diharapkan sekarang sampai munculnya vaksin. Ya, jadi sebelum munculnya vaksin yang dibutuhkan adalah herd immunity. Herd immunity itu terbentuk alami ketika misal ada pasien yang positif kemudian sembuh. Jadi tapi syaratnya ini agak lumayan susah seperti halnya vaksin. Jadi syaratnya yang pertama itu adalah sekitar 80% orang harus sudah terkena corona baru bisa sembuh, itu di perlakuan herd immunity-nya. Nah pertanyaannya bagaimana meningkatkan imunitas? Dari suplemen apa yang dibutuhkan? Jadi sampai dengan ini beberapa webinar kedokteran yang saya ikuti, pertama kita mengatur pola hidup dulu, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan, itu bisa mencegah atau membunuh virus yang masuk. Kemudian melakukan olahraga yang rutin dan berjemur. Ini juga meningkatkan imunitas, bukan untuk membunuh virus tapi meningkatkan imunitas. Olahraga dan berjemur. Nah, berjemur ini ada catatannya. Berjemur kalau pada sinar matahari pagi jam 9 sampai jam 10 itu jangan lebih sekitar daripada 15 menit. Cukup 10 sampai 15 menit saja berjemur. Itu untuk meningkatkan imunitas di vitamin D-nya. Terus suplemen apa? Kalau di sini kita sarankan menggunakan suplemen yang mengandung vitamin C, atau kalau yang mau lebih kompleksnya itu adalah penggunaan B kompleks yang ada kandungan vitamin C-nya sama kandungan zinc-nya.